Bayangkan sebuah titik dalam hidup di mana segala sesuatu yang Anda anggap pasti tiba-tiba bergetar hebat. Karier yang kokoh, hubungan yang Anda andalkan, keyakinan yang Anda pegang teguh. Semuanya retak. Anda merasa hancur, seolah-olah dunia yang Anda kenal runtuh di depan mata Anda. Saya pernah berada di sana, bukan hanya sekadar krisis paruh baya, itu adalah perjumpaan langsung dengan jurang terdalam jiwa saya sendiri. Semua yang telah saya bangun seakan runtuh, dan di tengah kegelapan itu muncul gambar-gambar aneh, mimpi-mimpi kuat, dan visi yang hampir tak tertahankan yang mengancam akan melahap identitas sadar saya. Ada saat-saat saya benar-benar mempertanyakan kewarasan saya sendiri. Namun, justru dalam kekacauan inilah sebuah kehadiran yang samar namun sangat nyata mulai terasa. Bukan suara dari langit atau penampakan cahaya, melainkan suatu perasaan tentang keutuhan. Semua bagian diri saya yang terpecah dan bertentangan tiba-tiba selaras, dan di pusat harmoni ini ada sebuah inti, sesuatu yang sekaligus merupakan diri saya dan sesuatu yang jauh lebih besar. Pada momen itulah saya memahami, yang ilahi bukanlah konsep teologis yang jauh, melainkan realitas psikologis yang hidup di dalam setiap diri kita. Dan ketika realitas ini mulai bangun dalam jiwa Anda, ia meninggalkan jejak. Tanda pertama dan seringkali yang paling halus adalah apa yang saya sebut sebagai aktivasi hati arketipal. Mungkin Anda mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam cara Anda merasakan dunia. Bukan sekadar empati biasa, di mana Anda merasa kasihan pada seorang teman yang sedang bersedih. Ini sesuatu yang lebih dalam dan lebih luas. Tiba-tiba, penderitaan orang asing di berita bisa membuat hati Anda terasa sesak, seolah-olah rasa sakit itu adalah milik Anda sendiri. Atau kegembiraan sekelompok orang yang merayakan sesuatu dapat mengalir melalui Anda seperti gelombang energi murni. Apa yang terjadi? Batas-batas antara Anda dan mereka mulai menjadi lebih tembus pandang. Jiwa pribadi Anda mulai terbuka dan terhubung dengan jiwa universal umat manusia. Anda tidak hanya merasakan emosi individu, tetapi Anda mulai menyentuh luka arketipal yang kita semua bagikan, rasa ditinggalkan, pencarian makna, kerinduan akan cinta sejati. Anda merasakan getaran dari samudra, ketidaksadaran kolektif yang menghubungkan kita semua. Sensitivitas baru ini bukanlah kelemahan atau sekadar menjadi terlalu sensitif. Ini adalah bukti bahwa inti ilahi Anda, self, mulai bangun dari tidurnya. Ini adalah tanda bahwa persepsi Anda sedang berkembang melampaui kepentingan pribadi yang sempit menuju pemahaman yang lebih luas dan lebih penuh kasih tentang pengalaman manusia. Sensitivitas yang baru ditemukan ini tidak hanya mengubah cara Anda merasakan, tetapi juga cara Anda mengalami realitas sehari-hari. Dunia biasa mulai berbicara dalam bahasa yang penuh makna, membawa kita ke tanda kedua yang tak kalah menakjubkan. Sensitivitas yang baru Anda temukan ini tidak hanya mengubah cara Anda merasakan, tetapi juga cara Anda mengalami realitas sehari-hari. Dunia biasa mulai berbicara dalam bahasa yang penuh makna. Inilah tanda kedua yang kuat. Anda mulai mengalami apa yang saya sebut sinkronisitas. Mungkin Anda pernah mengalaminya. Anda sedang memikirkan sebuah pertanyaan besar dalam hidup, dan tiba-tiba sebuah buku yang tepat, yang berisi jawaban yang Anda butuhkan, muncul di hadapan Anda dengan cara yang hampir mustahil. Seorang teman menyebutkannya secara kebetulan, atau Anda menemukannya terselip di perpustakaan dengan halaman yang tepat terbuka. Atau Anda bertemu dengan seseorang yang kebetulan memiliki keahlian kebijaksanaan atau energi yang persis dibutuhkan perjalanan Anda pada saat itu. Pertemuan itu terjadi sedemikian rupa sehingga rasanya bukanlah kebetulan belaka, tetapi lebih seperti diatur oleh sebuah kecerdasan yang tak terlihat. Ini bukanlah pemikiran magis atau sekadar kebetulan. Sinkronisitas adalah cara alam semesta, atau lebih tepatnya, ketidaksadaran kolektif berkomunikasi dengan kita. Ini adalah hubungan yang bermakna antara peristiwa eksternal dan dunia batin Anda. Fisikawan brilian Wolfgang Pauli yang bekerja sama dengan saya menyebutnya sebagai aspek akausal realitas, di mana segala sesuatu terhubung bukan oleh sebab akibat, tetapi oleh makna.
Mengapa hal ini mulai terjadi lebih sering? Karena ketika hubungan dengan self Anda menguat, Anda seperti menjadi magnet hidup bagi peristiwa-peristiwa ini. Self tidak seperti ego kita yang terbatas oleh waktu, berada dalam dimensi waktu psikis, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan bersatu. Dari perspektif ini, self dapat mengatur peristiwa dan pertemuan dalam hidup Anda dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh pikiran sadar Anda. Tugas Anda bukanlah memaksakan atau menunggu keajaiban, tetapi mengembangkan sikap psikologis, sebuah perhatian penuh hormat pada simbol, tanda, dan kebetulan yang muncul. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, pesan apa yang coba disampaikan oleh jiwa saya melalui peristiwa ini? Ke arah mana self membimbing saya? Dengan membuka diri terhadap dialog ini, hidup Anda berubah dari serangkaian peristiwa acak menjadi sebuah kisah yang hidup dan penuh makna, di mana Anda adalah rekan penulisnya bersama dengan kecerdasan kosmik yang lebih dalam. Namun, sinkronisitas hanyalah permulaan. Ketika koneksi ini semakin kuat, sesuatu yang lebih mendalam mulai bangkit dari dalam. Sebuah dorongan alami untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga untuk menyembuhkannya. Inilah yang membawa kita ke tanda ketiga. Namun, sinkronisitas hanyalah permulaan. Ketika koneksi ini semakin kuat, sesuatu yang lebih mendalam mulai bangkit dari dalam, sebuah dorongan alami untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga untuk menyembuhkannya. Inilah yang membawa kita ke tanda ketiga, menjadi saluran bagi kekuatan arketipal yang menyembuhkan. Mungkin Anda mulai merasakannya, sebuah keinginan tulus untuk meringankan beban orang lain yang muncul begitu saja, tanpa paksaan. Ini bukan berasal dari rasa kewajiban moral atau keinginan untuk dipandang baik. Dorongan ini terasa lebih dalam dan lebih otentik, seolah-olah berasal dari inti diri Anda. Anda tiba-tiba menemukan kata-kata yang tepat untuk menghibur seorang teman. Kata-kata yang tidak pernah terpikir oleh Anda sebelumnya, tetapi ternyata sangat dibutuhkan olehnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam bahasa psikologi, yang terjadi adalah aktivasi archetype penyembuh yang terluka. Ini adalah pola universal yang ada dalam jiwa kolektif kita, figur yang justru menemukan kekuatan untuk menyembuhkan orang lain melalui lukanya sendiri. Seperti syaman yang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum bisa menyembuhkan. Archetype ini bangkit ketika Anda sendiri telah berani menyelami kegelapan Anda, menghadapi penderitaan, dan mulai mengintegrasikan bayangan Anda. Anda tidak perlu sempurna atau sepenuhnya sembuh. Anda hanya perlu telah memulai perjalanan ke dalam diri. Dan secara paradoks, luka-luka yang telah Anda sentuh dan rawat ini justru menjadi sumber kekuatan Anda. Luka itu menjadi alat yang penuh empati, memungkinkan Anda untuk menyentuh luka serupa di hati orang lain dengan kelembutan dan pemahaman yang mendalam. Anda tidak perlu menjadi terapis profesional untuk mengalami ini. Kekuatan ini bisa muncul dalam percakapan santai, dalam kehadiran tenang Anda di samping seseorang yang sedang berduka, atau dalam tindakan pelayanan kecil yang ternyata berdampak sangat besar bagi orang lain. Pada tingkat yang lebih dalam, Anda telah berhenti mengidentifikasi diri hanya dengan ego kecil Anda, dan mulai menjadi saluran bagi kekuatan yang jauh lebih besar dari diri Anda. Self ilahi mulai bekerja melalui Anda, menggunakan kepribadian unik, bakat, dan bahkan luka-luka Anda sebagai instrumen untuk tujuan yang lebih luas di dunia. Pengalaman ini justru sangat merendahkan hati. Bukan tentang merasa menjadi pahlawan atau spesial, melainkan tentang menjadi diri Anda yang paling otentik. Dan justru dengan menjadi sepenuhnya diri sendiri, Anda menjadi lebih berharga dan berdampak bagi komunitas di sekitar Anda. Namun, kemampuan untuk menjadi saluran penyembuhan ini tidak membuat Anda kebal terhadap badai kehidupan. Justru sebaliknya. Perjalanan menuju keutuhan seringkali membawa kita melewati krisis terdalam, yang mengungkap tanda keempat yang paling paradoks. Namun, kemampuan untuk menjadi saluran penyembuhan ini tidak membuat Anda kebal terhadap badai kehidupan. Justru sebaliknya. Perjalanan menuju keutuhan seringkali membawa kita melewati krisis terdalam yang mengungkap tanda keempat yang paling paradoks, sebuah ketabahan yang lahir dari kerentanan. Izinkan saya bersikap jujur, ditandai oleh yang ilahi sama sekali,
bukan jaminan kehidupan yang mudah dan nyaman. Ini bukan perisai ajaib yang melindungi Anda dari penderitaan. Bahkan dalam praktik klinis saya justru sering mengamati bahwa mereka yang dengan serius memasuki proses individuasi justru sering menghadapi ujian yang lebih intens dan menyakitkan. Mengapa? Karena proses menuju keutuhan mengharuskan kita untuk dengan sadar turun ke kedalaman gelap kita sendiri, berhadapan muka dengan segala yang kita tekan, kita ingkari, dan kita takuti. Krisis eksistensial datang tanpa bisa dihindari. Kehilangan orang yang dicintai, runtuhnya hubungan, pengkhianatan, penyakit serius, atau malam-malam sunyi di mana segalanya terasa hampa. Namun, disinilah tanda keempat yang membedakan itu terungkap. Ketika Anda telah benar-benar disetempel oleh sang diri, ketika apa yang saya sebut poros ego self terbentuk dalam jiwa Anda, sesuatu di dalam diri Anda tetap utuh, stabil, dan terpusat, bahkan ketika segalanya di sekitar dan dalam diri Anda berantakan. Ini bukan optimisme dangkal atau penyangkalan akan penderitaan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih misterius dan mendalam, sebuah jangkar psikis, koneksi hidup yang tak terlihat antara kesadaran pribadi Anda yang terbatas dan pusat keberadaan Anda yang abadi dan tak tergoyahkan. Poros ini berfungsi seperti akar pohon tua yang dalam. Ketika badai kehidupan mengamuk, ketika pertahanan psikologis Anda runtuh dan ilusi tentang diri Anda hancur, poros inilah yang membuat Anda tetap terhubung dengan sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh keadaan luar manapun. Dalam kehidupan saya sendiri, selama masa konfrontasi dengan ketidaksadaran, saya mengalami saat-saat di mana saya meragukan kewarasan saya sendiri. Namun bahkan di saat-saat tergelap itu, selalu ada sebagian dari saya, seorang pengamat tenang di dalam, yang menyaksikan seluruh proses dengan ketenangan aneh. Bagian itu tahu, dengan keyakinan yang lebih dalam dari pemikiran rasional, bahwa kekacauan ini memiliki tujuan. Itu adalah sang diri yang menopang saya ketika ego saya hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, ketabahan sejati ini bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang bagaimana Anda bangkit setelah dihancurkan, bagaimana Anda menemukan makna setelah melewati apa yang terasa seperti pemusnahan total. Setiap krisis, setiap malam gelap jiwa, berubah menjadi apa yang para alkimiawan sebut opus, karya suci, kesempatan berharga untuk mati terhadap aspek-aspek usang diri Anda dan dilahirkan kembali ke versi Anda yang lebih luas dan lebih otentik. Kapasitas untuk menemukan makna bahkan dalam penderitaan terdalam ini secara alami membuka pendengaran kita ke realitas yang lebih halus, membawa kita ke tanda kelima yang memungkinkan kita mendengarkan suara yang sebelumnya tak terdengar. Kapasitas untuk menemukan makna, bahkan dalam penderitaan terdalam ini, secara alami membuka pendengaran kita ke realitas yang lebih halus. Ketika poros batin Anda semakin kuat, Anda mulai dapat menangkap suara yang sebelumnya tak terdengar. Inilah tanda kelima, aktivasi fungsi transenden, kemampuan untuk mendengarkan suara sang diri. Kemampuan ini memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara yang saling memperkuat. Pertama, dan yang paling penting, Anda mulai memahami bahasa simbolik dari mimpi-mimpi Anda dengan kejelasan yang sebelumnya mustahil. Mimpi berhenti menjadi sekadar bunga tidur acak dan mulai menampakkan sifat aslinya, pesan yang terstruktur dan sangat cerdas dari alam bawah sadar. Mereka adalah komunikasi langsung dari sang diri yang membimbing, memperingatkan, dan menunjukkan aspek-aspek tersembunyi dari diri Anda yang diabaikan atau ditekan oleh ego. Anda belajar untuk berdialog secara aktif dengan gambar-gambar ini, menanyai mereka dengan penuh hormat, dan membiarkan mereka mengubah Anda. Kedua, Anda mulai menangkap apa yang saya sebut suara lembut dan tenang dari sang diri dalam kehidupan sadar Anda. Ini biasanya bukan suara yang terdengar secara harfiah, melainkan sebuah intuisi yang dalam dan jelas, sebuah firasat yang datang dari tempat yang lebih dalam daripada pemikiran sadar. Sebuah pengetahuan yang tak terjelaskan tentang arah mana yang harus diambil, atau keputusan mana yang selaras dengan jalan individuasi Anda. Suara ini memiliki kualitas yang sangat khas. Ia tidak pernah menghakimi atau mendesak, tidak seperti suara superego yang penuh dengan harus dan seharusnya.
Ia datang dengan kualitas ketenangan yang mantap, sebuah otoritas alami yang diakui oleh seluruh keberadaan Anda sebagai sesuatu yang benar dan otentik, bahkan ketika ia bertentangan dengan keinginan sadar atau logika konvensional Anda. Ketiga, Anda mengembangkan telinga psikis untuk musik jiwa orang lain. Anda memperoleh kemampuan untuk mendengarkan melampaui kata-kata permukaan yang diucapkan seseorang dan merasakan langsung gerakan-gerakan yang lebih dalam dari jiwa bawah sadar mereka. Anda dapat merasakan luka yang belum sembuh, pola dan energi arketipal yang menggerakkan perilaku mereka. Ini memungkinkan Anda untuk merespons bukan hanya pada apa yang dikatakan, tetapi pada apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diungkapkan oleh jiwa mereka. Namun ujian sebenarnya dari tanda kelima ini bukanlah hanya mendengarkan. Ujiannya adalah apakah Anda memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan apa yang Anda dengar, bahkan dan terutama ketika hal itu membawa Anda pada jalan yang tidak dipahami orang lain, yang tampaknya tidak rasional, atau yang bertentangan dengan harapan sosial. Disinilah iman psikologis menjadi sangat penting. Kepercayaan mendalam bahwa sang diri tahu jauh lebih banyak daripada ego sadar Anda yang kecil dan bahwa intuisi ini berasal dari tingkat kebijaksanaan yang jauh lebih dalam dan lebih kuno daripada akal individu Anda. Mendengarkan dan bertindak berdasarkan kebenaran batin ini pada akhirnya mengarah pada transformasi paling mendalam dalam cara Anda berada di dunia. Ini membawa kita ke tanda terakhir, yang merupakan mahkota dari seluruh proses ini. Mendengarkan dan bertindak berdasarkan kebenaran batin ini pada akhirnya mengarah pada transformasi paling mendalam dalam cara Anda berada di dunia. Ini membawa kita ke tanda terakhir, yang merupakan mahkota dari seluruh proses ini, kedamaian sang diri, sebuah ketenangan yang melampaui segala pemahaman. Ini bukanlah ketiadaan konflik eksternal, bukan pula keadaan kebahagiaan emosional yang konstan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih abadi, sebuah kepastian fundamental yang tak tergoyahkan yang bersemayam di pusat keberadaan Anda. Sebuah kepercayaan dasar pada kehidupan itu sendiri yang tetap kokoh, bahkan ketika segala sesuatu di dunia luar dan lanskap emosi dalam Anda berkecamuk dalam kekacauan total. Di permukaan, Anda mungkin masih merasakan kecemasan, kesedihan, atau kebingungan yang wajar. Namun di bawah semua gelombang pikiran dan perasaan yang bergolak itu, terdapat sebuah samudera ketenangan yang tak terganggu. Inilah kehadiran langsung sang diri, pusat ilahi yang melampaui semua dualitas, yang sekadar ada dengan kualitas keberadaan murni yang tidak bergantung pada kondisi luar apapun. Kedamaian ini memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari ketenangan sementara. Pertama, kedamaian ini paradoks. Anda bisa merasa gelisah pada tingkat ego, namun sepenuhnya tenang pada tingkat sang diri. Kemampuan untuk menampung kedua kutub ini sekaligus adalah tanda individuasi yang matang. Kedua, kedamaian ini selalu disertai dengan perasaan ditopang oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri individual Anda yang kecil. Anda merasa dibawa, dipegang oleh arus ketidaksadaran kolektif, oleh sang diri universal. Ketiga, kedamaian ini membawa serta sebuah pengetahuan yang unik dan langsung. Anda tahu dengan keyakinan terdalam bahwa, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidup Anda, pada tingkat realitas yang paling mendalam, segala sesuatunya baik-baik saja. Segala sesuatunya berada dalam keteraturan yang sempurna. Ini bukan optimisme naif, melainkan gnosis, pengetahuan langsung tentang struktur hakiki realitas. Keempat, dan yang terpenting, kedamaian ini tidak bergantung pada keadaan eksternal. Kehadiran atau ketiadaan kesuksesan materi, kesehatan, atau hubungan yang memuaskan tidak mempengaruhinya. Kedamaian ini berakar pada sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh perubahan nasib duniawi. Ketika Anda mencapai dan menstabilkan kedamaian sang diri ini, Anda telah menyelesaikan apa yang para alkimiawan sebut opus magnum, karya agung transformasi. Anda telah menyentuh pusat suci diri Anda, mengalami keutuhan yang Anda wujudkan, dan menjalin hubungan sadar dengan sang diri yang tidak akan pernah lagi hilang sepenuhnya. Dan sekali Anda mengalami perjumpaan langsung ini, sekali Anda merasakan kedamaian yang tak terpahami ini, Anda tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama. Anda telah ditandai untuk selamanya.
kita telah menjelajahi 9 tanda yang mengungkap cap ilahi dalam jiwa manusia. Setiap tanda adalah sekaligus tantangan dan konfirmasi. Sebuah undangan untuk tumbuh melampaui batas-batas ego dan sebuah penegasan bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Pengetahuan intelektual saja tidak akan mengubah Anda. Hanya pengalaman langsung, perjumpaan hidup dan menegangkan dengan sang diri dalam kedalaman jiwa Anda yang dapat membawa transformasi sejati. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk memulai atau memperdalam perjalanan individuasi unik Anda. Perhatikan mimpi-mimpi Anda. Jadilah penasaran dengan gejala-gejala Anda. Integrasikan bayangan Anda. Dan yang terpenting, miliki keberanian untuk hidup setia pada kebenaran terdalam Anda sendiri. Karena individuasi Anda bukan hanya untuk Anda. Itu adalah sumbangsih yang tak tergantikan bagi kebangkitan kesadaran manusia secara keseluruhan.